Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita mau bertanya dulu Bang kepada peneliti senior CSIS. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan J. Kristiadi. Pak Kristiadi, selamat pagi. Selamat pagi Mas, apa kabar? Baik-baik, Pak Kris, selamat ulang tahun untuk CSIS. Terima kasih. Ya. Baik, memberikan waktu pagi ini. Metro TV juga ini. Iya Pak. Pak, pertanyaan kita begini Pak. Ketika kemarin seorang Surya Paloh mengatakan kerisauannya bahwa demokrasi kita kelihatannya sudah sangat bebas, super liberal katanya istilahnya begitu. Ya, betul. Kalau Pak Kristiadi melihat seperti apa? Apakah memang kita masih bisa meluruskan kalau demokrasi itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Bagaimana Pak Kris? Oh ya memang begini, jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Surya Paloh itu sebetulnya menggambarkan atau mencerminkan apa yang juga banyak kalangan menganggap seperti itu. Karena apa? Karena sebenarnya kita ini praktek demokrasi ya, terutama lah pasca reformasi ini kita cuma mengalami demokrasi tapi tidak menghayati demokrasi. Di demokrasi kita alami. Ya, dan kita alami itu kita sudah banyak mengalami sesuatu yang sangat pahit, yaitu namanya misalnya politik uang, politik transaksi, politik dinasti, dan lain sebagainya seperti itu. Tapi yang memang kita heran, dan saya kira Pak Ketua Umum Pak Surya Paloh juga heran, kenapa kok pengalaman-pengalaman seperti ini kok tidak bisa memperbaiki keadaan? Padahal selalu dikatakan ungkapan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Iya kan? Experience is the best teacher. Tapi kenapa kita tidak bisa memperbaiki keadaan seperti ini? Ya. Oleh karena itu menurut saya apa yang disampaikan Pak Surya Paloh sangat tepat sekali. Kita harus meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Sumber daya manusia. Itu tepat sekali. Karena Karena pada akhirnya yang namanya demokrasi itu ada tergantung daripada manusia-manusianya, karakter manusianya bagaimana. Apakah manusia-manusia itu bisa kemudian juga menghayati nilai-nilai mulia dalam demokrasi. Nah, dan itu perlu pendidikan politik pendidikan negara, pendidikan politik di karakter di mana di partai dan sebagainya. Jadi oleh karena itu menurut saya apa yang disampaikan ini sangat tepat sekali dan masuk kepada jantung persoalan. Karena sekarang ini yang paling parah menurut saya bahwa kebebasan kita ini sudah melewati batas-batas aturan-aturan yang norma-norma yang demokrasi yang sangat fundamental. Karena apa? Karena kesetaraan sudah disamakan bahwa orang juga menjadi setara, bahwa orang itu mau membangun niat mulia dan orang yang mau merusak bangsa itu sama setaranya ngomongnya semua boleh. Nah itulah Mas yang menurut saya ini saya kira ingatan dan mudah-mudahan juga kemudian Partai Nasdem dan Metro bisa menjadi ujung tombak untuk bisa menggelurakan ini sehingga menjadi suatu kekuatan publik yang bisa memberikan pengaruh kepada para politisi. Pak Kris, pertanyaannya justru itu Pak, ketika parpol yang melaksanakan fungsi demokrasi itu secara praktis kelihatannya baru Nasdem yang berani mengatakan misalnya politik tanpa mahar. Parpol lain saya belum dengar ada yang berani mengatakan dengan jelas seperti itu. Apakah Nasdem ini bisa meluruskan arah demokrasi itu Pak? Karena kan kalau sendirian apa sanggup Pak Kris? Jadi begini, jadi Nasdem memang banyak diharapkan. Dan Nasdem juga saya kira mempunyai prakarsa-prakarsa yang sangat baik, misalnya rencana konvensi Nasdem dan lain sebagainya. Menurut saya Nasdem bisa, tetapi memang Nasdem memerlukan banyak kolaborasi dengan kekuatan-kekuatan lain. Kalau mungkin kolega-kolega dari partai-partai lain masih belum bersedia, dia bisa berkolaborasi dengan masyarakat sipil. Karena sebetulnya seperti Partai Nasdem dan partai-partai lain, itu semua tahu semua bahwa dan para kader partai ini tahu semua, dan Pak Surya Paloh pun waktu saya mengatakan bahwa ini terjadi misalnya sistem pemilu yang merusak partai karena dikonsolidasi, karena pertarungan antar internal partai dalam setiap dapil, itu pun Pak Surya Paloh juga mengeluhkan. Nah oleh karena itu menurut saya ini sangat bisa sekali karena ada modal niat daripada Pak Surya Paloh untuk memperbaiki keadaan, dan niat itu perlu. Karena apa?
Karena sekarang sebetulnya yang absen dalam kehidupan politik kita itu adalah niat baik. Banyak orang pintar, tetapi yang punya niat baik cuma sedikit. Nah, ini kalau kemudian juga bisa dikembangkan melalui jaringan-jaringan masyarakat sipil dan sebagainya, dan terutama kebetulan juga Nasdem mempunyai media seperti Metro, itu bisa ikut mewaraskan publik. Karena begini, niat itu ada, tetapi kalau kemudian juga kekuatan niat ini tidak bisa menekan daripada para elit yang tetap ingin tetap mempertahankan status quo, itu tidak mungkin itu. Jadi memang sekarang ini sudah banyak yang sadar. Partai-partai pun kader-kader partai yang bukan oligarkinya itu sudah menyadari perlunya reformasi partai politik. Tapi kan tidak terjadi. Jadi sebetulnya kolaborasi itu bisa dilakukan dengan berbagai macam kalangan. Karena apa? Karena di kalangan partai juga masih banyak teman-teman yang memang mempunyai niat baik. Masyarakat juga masih sangat tidak sedikit yang mau membantu seperti itu. Dan media memang ini yang paling sulit untuk itu karena memang adanya post-truth dan populisme ini. Saya kira begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Kristiadi sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Kris. Pertanyaan singkat saja Bang. Niat baik tadi dikatakan Pak Kris. Niat baik untuk meluruskan demokrasi itu mungkin apa tidak? Di kondisi Indonesia sekarang yang katanya sangat pragmatis, sangat transaksional. Bagaimana? Kita mungkin tapi tidak mudah. Mungkin tapi tidak mudah. Tidak mudah. Karena memang harus dilakukan secara bersama-sama para tokoh bangsa dan elit politik terutama ya. Jadi harus ada keinginan bersama. Tetapi kalau memang hari ini baru katakanlah misalnya yang muncul katakanlah ya yang terbuka ya, mungkin banyak juga yang punya niat yang baik tapi tidak terbuka. Yang terbuka misalnya Pak Surya Paloh mau memulai dengan Nasdemnya nggak apa-apa, tetapi harus ada yang memulai. Ya Nasdem nggak apa-apa. Kalau pertanyaan apakah bisa? Ya memang pasti tidak mudah, tetapi api yang sedang dikobarkan ini tidak boleh dipadamkan. Jadi sekali lagi saya bilang bisa tapi tidak mudah. Bisa tapi tidak mudah. Masalahnya katanya begini Bang, orang Indonesia itu kalau yang sulit saja mau dipermudah begitu kan, apalagi yang tidak mudah ini pasti biasanya akan dihindari katanya begitu Bang. Tapi kita akan bahas selepas jeda dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, sebelum kita berdiskusi lagi, kita mau bertanya Bang kepada pemirsa. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Hilman. Selamat pagi Pak Edward. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, silakan. Yang jelas sekarang kita masih dalam keadaan prihatin karena ada bencana musibah besar yang melanda seluruh bumi ini, termasuk Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju dengan meluruskan arah demokrasi judul hari ini. Karena apa yang kita lihat, apalagi di medsos, itu orang berbicara semau udelnya aja tanpa cuma untuk kepentingan dia, tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain. Ada hal-hal yang sudah, kalau kritik, kan kita setuju lah kalau ada kritik yang konstruktif, memberikan solusi. Tapi kalau kritik yang menjurus ke fitnah, ini yang kita sesalkan. Yang terjadi banyak sekarang kan kritik yang menjurus ke fitnah, sampai mengatakan wah cocok benar pakaian adat tapi tidak beradab. Ini kan sudah kelewatan. Saya bilang, masa seorang kepala negara bilang tidak beradab. Nah, orang-orang yang begini harusnya, padahal mereka ini orang pintar. Tadi dibilang harus mencerdaskan bangsa. Saya bilang di samping mencerdaskan bangsa, harus memberi pelajaran soal moral dan etika kepada bangsa ini. Kalau cerdas, mereka itu semua orang cerdas. Semua orang pintar, profesor, doktor, tetapi tadi akhlak dan etikanya tidak punya, jiwa nasionalismenya tidak punya. Mestinya mementingkan kepentingan bangsa lebih dulu daripada kepentingan pribadi atau golongan. Mengkritik silakan. Kita bersyukur bahwa selama 8 tahun ini kita dipimpin oleh seorang Jokowi yang difitnah, yang dihujat, yang dihina. Terus dia tidak memberikan reaksi apa-apa. Kalau ada tindakan hukum ya wajar, negara kita negara hukum. Aparat penegak hukum pasti akan berlaku. Bukan berarti intervensi Jokowi, saya pikir. Mudah-mudahan bangsa ini lebih dewasa, lebih besar berpikir untuk cuma kepentingan bangsa. Baik. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat.
Pak Sunoto, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo dan Bung Elman. Selamat pagi. Pagi. Pak Sunoto. Saya ingin memaknai bahwa meluruskan arah demokrasi itu dalam skala yang lebih besar artinya meluruskan arah negara, Bang Elman. Ya kan? Kita harus menyadari dan mengakui dan memaklumi dulu para founding fathers kita waktu bikin rumah, ibarat rumah yang bernama NKRI, kondisi negara dalam keadaan darurat, rakyat masih lapar, peluru berdesing di mana-mana, kemudian semangat separatis juga di mana-mana. Nah sekarang mumpung, ya kan, udah makan rakyat ini dan peluru sudah tidak ada berdesing di mana-mana, tolong ditata ulang sistem tata kelola negara ini. Kenapa? Katakan bahwa Pak Surya Paloh ini salah satu politikus yang idealis. Sebetulnya para ekonom yang idealis, para politikus yang idealis, para cendekiawan yang idealis juga mengeluh tentang kondisi negara kita. Jadi yang saya usulkan Bang Elman, harus ada redesign country management system, bahwa tata kelola negara ini harus ditata ulang. Sebagai contoh, sudah benarkah bahwa memilih presiden harus langsung? Sudah benarkah bahwa otonomi daerah itu hanya di daerah tingkat 1 dan 2? Kenapa tidak langsung ke desa? Jadi regulasinya itu harus dari top down, tapi semangatnya harus dari bottom up. Jangankan Pak Surya Paloh dan segala macam, Presiden sendiri mengeluh tentang regulasi yang bertumpuk-tumpuk sebanyak 42.000 itu loh. Jadi usulan sedikit lagi Bang Leo. Jadi usulan saya untuk melakukan redesign country management, siapa yang harus berinisiatif? Yaitu seorang presiden sebagai kepala negara. Kumpulkan para tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh bangsa, ibarat zaman dulu ada melakukan ad hoc yang bernama BPUPKI dan PPKI. Ini penting karena apa? Bukan untuk kita Bang Elman, tapi untuk anak cucu kita supaya hidup di negara yang segar bugar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Dua pemirsa kita mengatakan bahwa sebetulnya yang paling penting adalah tadi Pak Edward terutama Bang Elman, moral dan etika. Karena banyak yang ketika mengkritik, masuk ke menghujat akhirnya itu justru orang-orang yang berpengetahuan sebenarnya, orang-orang pintar. Bagaimana Bang? Nah itulah sebetulnya kendala kita terutama ya. Ketika orang-orang pintar gitu, bersuara yang selalu membungkusnya dengan kata-kata mengkritik. Padahal yang dia sampaikan itu sebetulnya sudah bentuk fitnah, bahkan menghina kan gitu kan. Tapi nanti kalau sudah diusut, dia bilang maksud saya tidak seperti itu. Ya sama seperti baru-baru ini misalnya di Padang misalnya kan gitu, salah satu tempat lah ya. Ada ibu-ibu bilang di sini tidak ada COVID katanya kan. Oh yang video viral itu Viral itu kan. Lalu ketika diusut dia bilang saya tidak bermaksud seperti itu. Gitu. Tetapi pernyataannya seperti itu gitu. Jadi ini memang yang sekarang yang kita hadapi. Memang inilah yang kita sebutkan demokrasi yang kebablasan itu. Demokrasi yang tidak disertai dengan penataan. Tidak disertai dengan mengedukasi kan gitu. Jadi dibiarkan sehingga dia menerjang apa saja. Misalnya katakanlah seperti apa, menggunakan hak, ya kan gitu kan. Sekarang misalnya kan, ketika orang diminta vaksin, datang dia bilang hak saya untuk tidak divaksin. Betul, hak dia untuk tidak divaksin. Tapi ketika dia tidak divaksin, dia akan terbuka kemungkinan besar akan terpapar virus COVID. Nah, kalau dia terpapar, maka dia akan menularkan orang lain gitu. Nah, ini yang dia tidak tahu. Ketika dia menjalankan haknya, dia tidak tahu bisa berakibat kepada orang lain ingin aman dari COVID. Tapi karena dia terpapar, jadi menurut saya inilah sebetulnya hal-hal yang harus harus dipikirkan oleh para tokoh bangsa dan elit politik ke depan ini. Tadi yang diusulkan Pak Sunoto seperti itu tuh Bang. Bagaimana kemudian sebagai kepala negara, presiden misalnya mengumpulkan ide-ide dari tokoh-tokoh bangsa
Walaupun saya pribadi melihat mungkin tidak terlalu banyak nanti yang berkumpul karena tokoh bangsa konon katanya sekarang sudah makin tidak ada, Bang. Dan kemudian merumuskan lagi bagaimana ini bisa diatasi, bisa diluruskan lagi arah demokrasinya. Pertanyaannya bisa atau tidak, Bang? Di tengah pragmatisme begitu praktisnya orang berpikir instan tidak mau berusaha, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, ketika katakanlah presiden mau mengumpulkan, kan nanti kan akan ada anggapan, wah ini presiden mau melakukan pengetatan lagi nih kan. Iya, mengkondisikan. Mengkondisikan. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh kan. Yeah. Itu kan. Yeah. Nah, saya setuju dengan Pak Surya. Ini harus dimulai oleh para pemimpin-pemimpin partai politik. Jadi partai politik harus berinisiatif untuk memulainya gitu kan. Jadi pemimpin politik harus memberikan keteladanan. Yeah. Keteladanan untuk apa? Untuk memang betul-betul memahami bahwa demokrasi yang ingin kita capai bukan demokrasi seperti ini. Bukan demokrasi yang super liberal. Yeah, asal-asalan. Asal-asalan, tetapi demokrasi yang memang untuk mampu mencapai tujuan apa? Mensejahterakan rakyat. Yeah. Bukan untuk kebebasan demi kebebasan. Kalau sekarang ini Bung Leo bisa lihat. Semua orang bisa berbicara tentang apa saja. Yeah. Sama sekarang ini kita bisa melihat setiap hari orang melanggar lalu lintas melawan arah. Bahkan seenaknya dia menggunakan nomor polisi yang tidak seharusnya. Yang tidak seharusnya. Bahkan sekarang kalau kita lihat misalnya di jalan raya, seenaknya orang menggunakan serene itu. Pura-pura jadi petugas. Pura-pura jadi petugas. Jadi seolah-olah hanya dia yang perlu cepat, yang lain tidak perlu. Sehingga dia bisa terabas sebuah kemacetan, orang harus minggir. Saya mau lewat gitu. Jadi inikah yang disebutkan demokrasi yang mau kita bangun itu? Bagaimana wujudnya kalau semua orang nanti menggunakan serene? Ya kalau mau dibuat serene, ya semua pakai serene. Biar hiruk pikuk. Bang, tapi kalau kemudian pimpinan parpol yang melakukan peran untuk meluruskan arah demokrasi, itu kan bisa merugikan dirinya sendiri. Karena ya kita harus jujur akui, ada juga parpol yang justru yang menjadi agen yang membengkokkan arah demokrasi. Apakah mereka mau diminta untuk meluruskan dirinya sendiri? Tapi kita harus jeda dahulu dan tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau melihat apa yang terjadi sekarang, apakah memang kita bisa mengajak para tokoh parpol khususnya, untuk meluruskan arah demokrasi yang tadi kita sudah jelaskan apa saja bengkoknya. Bagaimana, Bang? Sebetulnya pertanyaannya Bung Leo itu sebetulnya bukan kita mengajak parpol. Justru kita harapkan parpol lah yang menjadi lokomotif. Yang di depan? Di depan. Jadi lokomotif keteladanan itu ya parpol. Lokomotif memberi contoh baik itu ya parpol. Jadi aneh juga kalau misalnya rakyat mengajak parpol. Karena sebetulnya yang memiliki sebetulnya sarana kuasa itu, yang misalnya untuk mau menjadikan presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan wali kota dan sebagainya, ya partai politik. Jadi artinya sebetulnya para pemimpin partai politik ini harus menjadi sekaliber guru bangsa, tokoh bangsa, orang yang sudah selesai dengan dirinya. Artinya dia memang membangun partai politik bukan hanya sekedar mencari kekuasaan untuk dirinya, tetapi ingin membangun bangsa ini melalui partai politik yang dia pimpin, gitu. Supaya bermanfaat, memperbaiki segala hal ya. Itulah tujuan akhir. Tujuan sebenarnya sebuah partai politik itu adalah membangun bangsa agar rakyatnya sejahtera.
agar negara ini toto tentram kartora harjo kata orang sana. Kan begitu kan. Jadi aneh juga kalau ada partai politik yang memang pikirannya hanya untuk sekedar menang pemilu. Memang aneh ketika misalnya katakanlah misalnya Nasdem kan selalu call tinggi kalau membuat parliamentary threshold. Batas parlemen ya. 7% katanya kan. Pasti ada partai politik yang lain yang marah. Wah ini pengekangan demokrasi. Ini mengubur demokrasi. Harapan mereka sebetulnya ya ada yang berharap 0% aja. Semua bisa Semua maju. bisa. Jadi bisa satu ketika nih di negara ini bisa 1.000 partai politik kan. Waduh. Padahal idealnya kan ya 3 maksimal 5 lah kan gitu. Ya, kan. biar lebih solid ya. Nah silakan buat partai politik, tetapi ada kunci pengaman. 7% baru bisa duduk di Senayan. Itu baru benar. Tapi orang akan marah nanti kepada siapa menggagas ini. Nah, ketika dia marah, berarti sebetulnya dia belum berpikir besar. Dia belum berpikir untuk bagaimana membangun bangsa ini. Nah, pertanyaan soal keteladanan itu, Bang. Ketika kita sering sekali melihat yang dikatakan sama yang dilakukan para tokoh ini dua hal yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Katakan tidak pada korupsi, tapi ternyata korupsi. Kemudian itu ada buktinya itu. Ada kesederhanaan, tapi ternyata bermewah-mewah, entah kerabatnya, entah anaknya. Bagaimana kita bisa berharap kemudian rakyat kita semua sebagai rakyat, mau melihat itu sebagai contoh dan kita benar-benar percaya bahwa demokrasi ini bisa mengantarkan kita ke kesejahteraan itu, Bang. Bukan hanya sekedar kata-kata, jargon politik, atau lip service saja. Ya memang akan jauh panggang dari api sebetulnya. Contoh konkret ya. Di masa pandemi ini kan orang sekarang berpikir bagaimana selamat dari COVID ini kan. Tetapi di sela-sela keadaan yang genting ini, justru para elit politik malah memasang baliho di mana-mana. Aneh sebetulnya. Tapi itu fakta. Itulah Indonesia sekarang. Itulah Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah bagaimana kita berharap orang ini berpikir untuk bangsa negara kan gitu. Nah, katakanlah misalnya kalau dia mau menyumbangkan uang yang harus dia keluarkan membuat baliho itu membantu negara ini, membantu rakyat untuk melawan COVID ini, itu kan jauh lebih bagus. Tapi kan tidak ada untungnya untuk dia, Bang. Nah itu, menurut dia itu tidak ada hubungannya dengan perolehan suara atau pencitraan dia kan begitu. Perkenalan dia. Lagi-lagi mau kita katakan, tujuan dia adalah untuk dirinya kan gitu, bukan untuk seperti yang kita harapkan. Demokrasi itu kan tujuannya bagaimana mensejahterakan rakyat. Itulah keadaan kita ini. Jadi sekali lagi kita sangat setuju memang demokrasi ini harus kita rawat supaya tidak tersesat di jalan yang betul-betul memang membahayakan. Bang, tidak mau menakut-nakuti kita atau kita semua, tapi apa yang terjadi kalau yang disampaikan seorang Surya Paloh meluruskan arah demokrasi itu hanya berhenti di seruan di tengah padang pasir, Bang. Tidak ada yang merespon, tidak ada yang bersama-sama mengajak. Apakah itu bisa merusak pada akhirnya Indonesia? Saya pikir tidak. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Surya, sekecil apapun api yang sedang dinyalakan ini, cahaya yang sedang dinyalakan Pak Surya Paloh itu akan tetap bermanfaat. Mungkin waktunya. Memang jauh lebih bagus kalau nyala api ini sama-sama dinyalakan oleh semua partai politik. Tapi kalau hari ini misalnya Pak Surya yang menggelorakan ini, tidak apa-apa. Mudah-mudahan besok, lusa, minggu depan ada yang menyambutnya dengan baik. Baik, kita harapkan itu karena sekali lagi ini negara kita, kita yang harus memikirkannya. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, sebagai produk unggulan Orde Reformasi, demokrasi harus kita selamatkan agar tidak semakin salah jalan. Pada konteks itulah peran elit sangat kita butuhkan. Jadilah teladan bagi rakyat dengan menjadi demokrat sejati, bukan demokrat abal-abal yang seolah-olah menjunjung tinggi demokrasi, namun sesungguhnya bertabiat tirani.
Edukasi merata mengenai kebebasan dalam demokrasi pun harus terus dilakukan. Sebagai agen pendidikan politik, parpol harus berada paling depan untuk meluruskan arah demokrasi sesuai dengan karakter bangsa. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetaplah menggunakan masker Anda, cuci tangan Anda. Kalau tidak perlu, jangan kemana-mana. Dan teruslah menjadi terang dimanapun Metro TV